Salam investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Data pertumbuhan secara bulanan untuk pendapatan di bulan Mei lebih baik dari ekspektasi. Pendapatan personal bulan Mei tumbuh 0,4% month-on-month versus 0,3% month-on-month ekspektasi. Sedangkan pengeluaran personal hanya tumbuh 0,1% month-on-month versus ekspektasi 0,2% month-on-month. Hasil pertemuan The Fed akan dirilis pekan ini. Hasilnya seharusnya tidak akan berbeda dengan pernyataan terakhir pimpinan The Fed yang potensi untuk kembali menaikkan suku bunga acuan. Namun sangat tergantung atas data perekonomian Amerika Serikat. Pekan ini akan dirilis data ketenagakerjaan bulan Juni. Non-farm payroll diprediksi hanya bertambah 225.000 versus penambahan 339.000 bulan Mei. Sedangkan tingkat pengangguran diproyeksikan tetap berada di level 3,7%. Zona Asia. Kondisi manufaktur Cina bulan Juni akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih berada di fase ekspansi 50,2 versus 50,9 bulan Mei. Zona Indonesia. Kondisi manufaktur Indonesia bulan Juni akan dirilis pekan ini. Diproyeksikan masih berada di fase ekspansi 50,6 versus 50,3 bulan Mei. Inflasi bulan Juni akan dirilis pekan ini. Diprediksi akan kembali mengalami penurunan, hanya tumbuh 3,64% year on year versus 4% year on year bulan Mei. Namun, secara bulanan diproyeksikan akan mengalami peningkatan, tumbuh 0,24% month on month versus 0,09% month on month bulan Mei. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,33% week on week di level 6.661,879. IHSG diharapkan dapat berada di zona positif selama bulan Juli. Kekhawatiran dari global, khususnya dari Amerika Serikat terkait resesi, seharusnya mulai memudar karena The Fed masih optimis bahwa ekonomi Amerika Serikat dapat tumbuh 1% di tahun 2023. Dan The Fed masih percaya bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup kuat untuk mendapatkan kebijakan moneter yang ketat. Dari domestik, emiten-emiten akan merilis kinerja di kuartal 2 yang seharusnya memberi rasa optimis bagi pasar bahwa kondisi makroekonomi yang membaik di kuartal 2 memberikan efek yang positif pula bagi kinerja emiten. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 804,75 miliar rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 16,15 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor keuangan, infrastruktur, dan non-siklikal, masing-masing sebesar 1,76%, 0,31%, dan 0,21% secara mingguan. Pada tanggal 27 Juni 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 turun menjadi 5,89%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 flat menjadi 6,22%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 flat menjadi 6,45%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 turun menjadi 6,55%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 4,86%. Dan yield US Treasury 10 tahun naik di 3,84%. Dibandingkan dengan posisi per 23 Juni 2023, yaitu 4,77% dan 3,72%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun turun ke level 86,12 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,44% week on week pada level 15,065. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 26 Juni 2023 tercatat sebesar 842,62 triliun rupiah atau sebesar 15,44% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 23 Juni 2023, yaitu sebesar 846,36 triliun rupiah atau 15,50% dari total outstandingnya.
Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed mulai menahan suku bunga acuan di pertemuan bulan Juni, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.